Sabrina Silalahi. Saya Nadia Kristen Tiana Wayung. Saya Meliana Dinianti. Saya Tania Putri Valencia. Dan saya Dwi Christian Lawal. Kami dari kelompok 10. Selamat menyaksikan. Bye-bye. Shalom semuanya. Halo, apa kabar semua nih teman-teman semua? Semoga tetap baik-baik aja ya teman-teman. Balik lagi nih ke kita kelompok 10 dari mata kuliah WDK 3. Hari ini kita mau sharing-sharing lagi nih tentang pendapat kita tentang fenomena penampakan orang yang sudah meninggal ataupun orang yang sudah pergi ke surga dan neraka. Jadi, tapi sebelum itu kita izinkan kami menyampaikan apa yang sudah kami dapat dari materi di minggu ini. Minggu ini mata kuliah WDK 3 membahas tentang intermediate place, di mana intermediate place adalah tempat perantara atau tempat persinggahan dari orang meninggal untuk melanjutkan perjalanan mereka ke asalnya ataupun ke surga ataupun neraka. Nah, jadi dalam intermediate place ini itu dibagi menjadi 3. Menurut orang-orang itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada Sheol, lalu ada limbo, dan yang terakhir ada purgatory. Sheol atau Hades itu dimana orang-orang itu percaya, orang-orang yang percaya Allah akan diberkati. Namun orang-orang yang tidak percaya akan mengalami penderitaan yang dari Allah. Jadi orang-orang yang sudah meninggal akan memasuki tempat Sheol atau Hades. Dan yang kedua ada limbo, di mana tempat ini menjadikan orang-orang yang sudah meninggal itu menunggu penghakiman terakhir dan menunggu tempat kebangkitan mereka. Dan terakhir adalah tempat purgatory, di mana mereka yang percaya ketika meninggal, orang yang tidak percaya akan pergi ke penyucian, di mana mereka akan disucikan kembali dosa-dosanya sehingga mereka layak bisa masuk surga. Mungkin itu yang sudah yang kami dapatkan dari materi 11 ini tentang intermediate place. Jadi kami menyimpulkan jika memang orang meninggal itu tidak ada, jika memang sudah tidak ada lagi urusan di dunia, ia akan langsung menuju ke tempat persinggahan atau intermediate place ini. Nah, jadi aku mau nanya nih ke teman-teman semua, menurut teman-teman fenomena penampakan orang-orang yang sudah meninggal tuh bagaimana? Apakah kalian teman-teman setuju atau gimana nih? Boleh teman-teman. Kalau dari saya pribadi sih, penampakan orang meninggal itu yang tertulis di Alkitab yang benar-benar terjadi itu hanya dialami oleh Tuhan Yesus Kristus, di mana Tuhan Yesus benar-benar mati, setelah 3 hari dia bangkit dari kubur dan menampakkan dirinya di depan Maria saat Maria ada di kubur Yesus. Nah, di situ Tuhan seperti yang ditulis di Alkitab di Yohanes 20 ayat 11 tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Di situ Tuhan nggak mau tuh disentuh sama Maria, karena tubuh Tuhan itu bukan tubuh jasmani lagi. Jadi tubuh Tuhan itu sudah tubuh roh, di mana dia akan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, itu kalau dari aku sih. Benar banget tuh Mel. Jadi pada saat itu Tuhan Yesus nggak ingin disentuh sama Maria, tapi ada masanya di mana Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Thomas, dan dia di situ memberikan dirinya untuk disentuh, tapi tubuhnya itu dalam bentuk roh, di mana dia menyuruh Thomas untuk menyentuh lubang yang ada di tangannya pada saat itu. Ya, karena Thomas itu nggak percaya sama Tuhan Yesus kalau Tuhan Yesus udah bangkit. Tapi kalau menurut aku sendiri nih, kita tentang pembicaraan tentang kematian ya. Jadi orang yang udah meninggal itu menurut aku udah gak ada penampakannya lagi di dunia. Karena jika kita bahas secara orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus, ketika mereka meninggal itu sudah ada penampakan lagi di dunia, melainkan mereka udah diangkat ke surga. Ketika orang-orang itu benar-benar percaya sama Tuhan Yesus Kristus, sudah ditempatkan di situ. Dan sudah dijamin juga dalam Alkitab bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ketika dia mati dia akan mendapatkan keselamatan yang kekal itu di surga. Tadi kamu menurutnya gimana? Menurut aku ya sih benar kayak kamu bilang. Menurut aku juga semua orang yang mati itu nantinya akan menuju ke surga atau neraka. Namun pada saat kebangkitan Allah itu akan menciptakan langit baru dan bumi baru, di mana nantinya tuh orang-orang yang percaya akan melanjutkan kehidupan yang kekal di sana. Nah, tapi walaupun banyak orang yang melihat penampakan sekarang, tetapi penampakan itu tuh bukan penampakan orang yang meninggal, tapi itu penampakan dari iblis, karena dia tuh ingin menggoda iman kita, dan itu tuh gimana ya? Untuk mencobai kali, mencoba iman kita ya. Untuk menggoyahkan iman kita manusia pada Tuhan. Iya. Nah, mungkin aku bisa tarik kesimpulannya adalah dari kelompok kita adalah kita sebenarnya sebagai orang di mata sini tuh
gak percaya tentang adanya penampakan orang-orang yang sudah meninggal, karena kita percaya sebagai orang Kristen dan percaya tentang kasih Tuhan itu dimana kita memang sudah meninggal, urusan kita sudah selesai di dunia dan kita memang sudah langsung menuju ke tempat yang sudah disediakan Tuhan, ke tempat kekekalan. Nah, jadi aku punya pemikiran jadi begini, orang baik, orang benar, orang jahat itu memang kalau sudah meninggal itu berarti sudah selesai tanpa ada pun urusan yang lain. Jadi jiwanya itu akan kembali lagi kepada Allah dan dalam keadaan sadar, namun tubuh mereka itu tetap tinggal di dunia untuk jadi debu dan tanah sesuai dengan apa yang mereka diciptakan kan. Mungkin teman-teman itu aja mungkin yang bisa kami sharingkan tentang fenomena penampakan orang yang terjadi di saat ini. Jadi kami menyimpulkan memang tidak ada penampakan saat ini. Mungkin memang jika ada itu bukan dari wujud dari orang yang sudah meninggal, namun mungkin itu lebih ke godaan iblis untuk mencobai iman kita. Mungkin itu aja teman-teman, semoga dari sharing yang sudah kita berikan ataupun pendapat-pendapat yang sudah kita sampaikan itu bisa membantu teman-teman semua untuk melihat sudut pandangnya. Mungkin itu aja, mungkin ini aja yang bisa kita sampaikan. Mungkin kita bisa akhiri vlog kita hari ini. See you semuanya, sampai Shalom. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.